Bismillahirrahmanirrahim. Bicara soal kekuasaan yang persis seperti Dajjal siapa? Dzulqarnain, keliling dunia. Kemudian dalam surah Al-Kahfi, dalam fitnah Dajjal itu dia membawa fitnah harta. Karena Dajjal itu kalau ngomong sama bumi, keluar pembenaran, keluar semua. Hujan-hujan, tumbuh-tumbuh. Mana kan luar biasa. Dalam surah Al-Kahfi juga ada fitnatul mal. Kisah tentang ashab jannataini, pemilik dua kebun. Kemudian fitnah lagi apa Dajjal itu? Fitnah agama. Dia memfitnah agama orang. Maka dalam surah Al-Kahfi ada ashabul kahfi. Itu terfitnah agamanya sehingga lari karena tidak mau menyembah berhala, masuk ke dalam gua. Kemudian bawa fitnah apa lagi Dajjal itu? Selain fitnah kekuasaan, fitnah harta, fitnah agama, ada namanya fitnah ilmu. Dan di sana ada cerita tentang kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa mencari ilmu. Maka semua fitnah yang dibawa Dajjal itu semua terangkum dalam surah Al-Kahfi. Makanya disunahkan baca surah Al-Kahfi hari Jumat. Ini yang pertama. Kemudian kalau ibu-ibu mau sholat di rumah, maka disunahkan juga seseorang membaca surah Al-Munafikin, surah Al-Jum'ah, surah Al-A'la, surah Al-Ghasyiyah. Kalau memang hafal bu ya, di sholat-sholat di hari Jumat itu. Tapi kalau tidak hafal ya sudah, baca yang dihafal ibu. Qulhu, Inna A'tayna, itulah ya surat favoritnya. Kemudian juga perbanyak salawat. Perbanyak salawat kepada Nabi SAW, karena Allah itu mengutus malaikat. Tugasnya itu nyampaikan salawat saja malaikat. Jadi kalau saya mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, datang malaikat membawa salawat kita masuk ke kuburan Nabi. Kemudian disampaikan malaikat ini ke kuburan Nabi, maka Nabi akan membalas salawat kita 10 kali. Siapa yang bersalawat kepada Nabi 1 kali, Rasul akan menjawab 10 kali. Doa keselamatan dari Nabi SAW. Setiap kita bersalawat, sampaikan malaikat. Kemudian juga di hari Jumat disunahkan al-irtisal, mandi ya, bagi laki-laki mandi. Taqlimul adhafir, memotong kuku atau tayyub, memberikan wangian, walabsu afdali thiyab, kemudian memakai pakaian yang baik. Kemudian memperbanyak doa bu, karena di hari Jumat itu ada satu waktu yang kalau orang berdoa tidak mungkin ditolak, antara asar dan maghrib. Itu doa mustajab bagi laki-laki, ditambah di antara khutbataini, 2 khutbah Jumat. Kalau ibu-ibu lah habis asar kan, ada waktu banyak berdoa kepada Allah. Dan doa yang paling baik, minta kepada Allah hidayah, minta kepada Allah ampunan, minta kepada Allah istiqamah, dan begitu seterusnya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima dalam hadis ini yang terakhir, as-sadaqatu fir riqab, sedekah kepada budak-budak yang hendak memerdekakan dirinya. Tapi kan sekarang tidak ada perbudakan. Ada orang yang memfitnah Islam itu agama perbudakan. Ngapain Islam itu mencantumkan bab soal perbudakan dalam kitab-kitab fikih? Seolah-olah Islam itu masih mengakui adanya perbudakan. Tidak. Justru Islam itu yang mengentaskan perbudakan. Di zaman jahiliyah, budak itu komoditi bisnis yang paling tinggi. Mereka perjualbelikan, sampai-sampai mereka terkadang menculik orang merdeka, dijadikan budak, dijual. Atau terkadang membeli budak perempuan banyak-banyak, digauli, kemudian punya anak, anaknya dijual. Itu orang jahiliyah, itu saking jahilnya. Islam datang, mulailah kemudian mengentaskan perbudakan sedikit demi sedikit. Makanya lihat kafarah dalam Islam itu pasti dimulai dengan memerdekakan budak. Jima di bulan Ramadan, apa kata Rasul? Pertama memerdekakan budak dulu, baru setelah itu puasa
2 bulan berturut-turut. Kalau tak bisa baru kasih makan kan itu ya. Kemudian kafarah dihar. Kemudian orang yang melepaskan jimat dari orang lain, maka pahalanya sama dengan orang yang merdekakan budak. Oh, sedikit-sedikit dikaitkan dengan perbudakan. Karena memang Islam itu mengentaskan perbudakan. Bukan Islam agama perbudakan seperti Barat menuduh kita seperti itu, tidak. Bahkan kalau kita lihat Barat lebih dahsyat lagi, mereka memperlakukan budak itu dijadikan romusa, dipaksa kerja. Islam tidak boleh. Budak itu dalam Islam punya hak tempat tinggal, punya hak makan, punya hak pakaian, dan begitu seterusnya. Dia punya hak. Makanya terkadang ada budak itu kalau dimerdekakan tuannya ada yang gak mau. Karena belum tentu kalau dia hidup merdeka di luar itu bisa makan, punya tempat tinggal. Banyak budak-budak itu yang tidak mau merdeka. Contohnya umpamanya kisah seorang alim ulama namanya Qatadah ibn Di'amah. Qatadah ibn Di'amah ini seorang budak cacat, dimerdekakan sama tuannya, dah terima dia. Lapor sama ibunya. Kata ibunya, ya sudah, itu sudah takdirmu dimerdekakan, katanya. Kau tinggal saja di Masjid Haram, di situ banyak ulama. Belajar kau di situ, jangan keluar dari masjid, katanya. Ketika semua ulama mati, dia pula jadi ulama dunia. Qatadah ibn Di'amah ini. Jadi belum tentu budak itu mau dimerdekakan dalam Islam itu kan, karena memang diberikan hak. Ya. Ini diantara 5 perkara dalam satu hadis sebab-sebab orang masuk ke dalam surga. Kemudian selanjutnya al-iman wal amalus salih. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah 82, Allah mengatakan walladzina amanu wa amilus salihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka adalah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga dan mereka dikekalkan di dalamnya. Di sini menggunakan jamak walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Kenapa menggunakan kalimat jamak? Karena terkadang ada keimanan yang bisa tumbuh, iman itu tidak bisa ditumbuhkan sendirian, harus rame-rame. Contohnya apa? Bagi laki-laki sholat jamaah. Orang kalau sholat jamaah khusyuknya lebih dibandingkan sholat sendiri. Coba saja. Kalau sholat jamaah itu pertama datang ke masjid, sudah berdoa masuk masjid dapat pahala. Kemudian ada sholat tahiyatul masjid, kan itu ya, dapat pahala lagi. Kemudian setelah sholat tahiyatul masjid ada doa lagi setelah sholat sunnah. Kemudian sholat jamaah. Sholat jamaah tidak mungkin bisa request dengan imam. Mamkul saja mah nggak bisa. Terserah imam lah baca apa. Antum pula request imam. Kemudian setelah itu ada zikir, pasti kita zikir juga. Habis itu ada sholat ba'diyah umpamanya. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh antum di rumah. Nggak ada ceritanya di rumah itu pakai seremonial kayak gitu, ada. Sholat langsung sholat. Kadang salam itu sempurna ke kanan saja, assalamualaikum. Ke kiri sambil berdiri ambil handphone. Nggak ada cerita. Ya. Terkadang ada iman itu yang baru bisa ditumbuhkan dengan jamaah gitu. Puasa Ramadan rame-rame. Kenapa kita bisa puasa loh 1 bulan di bulan Ramadan? Bukan rame-rame. Yang jual es aja puasa, tak jadi jualan. Yang warung-warung tutup, dia juga puasa. Subhat syahwat yang mengundang untuk membatalkan puasa itu hampir nyaris tidak ada di bulan Ramadan itu. Kecuali mungkin di kota-kota adalah nampak di gorden gitu ya, tampaklah bawahnya. Pas ditengok rupanya bukan kaki kurus, ya ada juga kaki orang di sana. Nah, itulah enggak tahu ya. Tapi umumnya kalau puasa Ramadan lah kita tahan biasanya karena rame-rame. Coba kalau ibu batal nih, karena haid kan, entah ada yang 1 minggu 6 hari, itu mau kodok Ramadan tuh berat rasanya. Kenapa? Jalan sedikit ada cendol, jalan sedikit teh campur, teh obeng, semua kan itu. Warung rame kan, gitu ya. Kadang-kadang sendiri itu banyak kan ininya, hal-hal yang bisa mendorong membatalkan puasa itu.
Karena banyak pendorongnya gitu. Makanya banyak wanita itu diulur-ulur lah itu tidak mau bayar puasa Ramadan, nunggu pula bulan Sya'ban ini. Sekarang ini sibuk, sekarang ini banyak ibu-ibu yang izin sama suaminya mau qada Ramadan. Sekarang ini celakanya kadang-kadang izin sama suami seminggu sebelum Ramadan, pas mau diqada haid lagi, habis lagi. Kan itu double dengan tahun depannya. Hati-hati kan itu ya. Jadi kalau memang jauh-jauh dari Ramadan, tidak apa-apa bulan Sya'ban, ambil permulaan sekarang ini, jadi jauh dari Ramadan. Sehingga jangan masuk pula ke Ramadan yang kedua makin banyak hutang. Karena hutang kepada Allah itu lebih berhak dibayar dibandingkan hutang kepada manusia. Orang kalau malas bayar hutang sama Allah, pasti kalau dia hutang sama orang malas bayar. Allah saja bisa diundur-undur kan, apalagi sama orang kan itu. Ya, jadi ini harus dipahami. Jadi kalimat amanu, beriman itu terkadang ada iman itu bisa ditumbuhkan dengan rame-rame, makanya pakai jama di sini. Dan banyak lagi. Ya. Wa amilus shalihat, dan iman itu kalau sudah masuk ke hati itu bisa menggerakkan badan. Iman itu kalau sudah menancap terhujam di hati orang, itu bisa menggerakkan badan kita. Mau melakukan apa saja enteng bagi dia. Mau sedekah, tinggal sedekah. Mau sholat malam, tak ada malasnya. Mau puasa, enteng aja dia puasa. Karena iman itulah yang melezatkan amal saleh. Bilal bin Rabah, ketika dia disiksa, dia hanya mengucapkan ahadul ahad, ahadul ahad sampai pingsan. Tidak ada sahabat yang sanggup mendapatkan siksaan sekuat Bilal. Dia bisa bertahan di cambuk. Padahal banyak para sahabat yang tumbang. Ketika ditanya rahasianya, apa kata Bilal? Saat majikanku Umayyah ibn Khalaf mencambukku sampai cambuk berhenti karena lelah, aku membayangkan mencampurkan apa? Dia mengatakan, aku mencampurkan halawatul iman bimararatil adab. Aku campurkan kelezatan iman dimasukkan kepada keperitan adab. Jadi aku tidak merasakan adab. Kenapa? Manisnya iman lebih manis dibandingkan sakitnya cambukan. Itulah yang menjadikan iman itu kalau masuk ke dalam hati orang menggerakkan semuanya. Makanya Allah mengatakan di sini, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh maka mereka termasuk ashabul jannah dan mereka kekal di dalamnya. Ini yang keenam. Yang ketujuh, at-taqwa. Bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa ini kalimat sederhana, kalimat yang sederhana, tetapi memang berat takwa ini. Terkadang bagi bapak-bapak ini ujian juga kan. Bagi bapak-bapak ini, bapak-bapak ini setiap Jumat diingatkan khatib, karena mengingatkan takwa bagi khatib itu rukun Jumat. Antum sholat Jumat di mana saja, pasti khatib akan mengatakan ittaqullah, ittaqullah. Ya, karena rukun Jumat. Tiap minggu loh, setiap Jumat kita diingatkan takwa. Tapi subhanallah, yang diingatkan tidak ingat juga. Makanya sebagian para ulama mengatakan gagalnya bapak-bapak sholat Jumat itu kalau dia keluar setelah sholat Jumat tidak nambah takwanya. Kan itu ya. Tetap saja yang tidak sholat, memang sholatnya seminggu sekali Jumat saja. Yang gibah ya tetap gibah, yang dusta tetap dusta, yang main riba tetap main riba, yang tukang bohong tetap aja bohong. Jadi apa manfaatnya khotib Jumat mengatakan takwa, takwa, takwa terus kan? Maksudnya kita diingatkan, jangan sampai gagal kita sholat Jumat. Harusnya setiap minggu itu ketika kita sudah futur dari takwa diingatkan lagi, naik lagi, itu maksudnya. Makanya takwa ini yang merubah manusia. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika memaknai makna takwa, takwa itu artinya al-khaufu minal jalil. Pertama, takut kepada Allah. Wal amalu bitanzil, mengamalkan semua yang diturunkan Allah, baik Quran ataupun hadis.
wal qana'atu bil qalil, dan ridho dengan sedikit pemberian Allah. Allah mau kasih banyak, Allah mau kasih sedikit, alhamdulillah. Wal isti'dad li yaumir rahil, dan dia persiapan amal yang banyak untuk hari yang kita akan sampai kepada Allah dengan cara lelah letih. Banyak nanti setelah kita meninggal perjalanan yang panjang. Itulah takwa. Takut kepada Allah, mengamalkan semua yang diturunkan Allah dari Al-Quran dan Sunnah, redha dengan yang diberikan Allah, kemudian persiapan untuk setelah kematian. Itulah makna takwa. Mungkin sederhananya takwa itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan, menikmati yang dihalalkan, menjauhi yang diharamkan. Nah, itulah singkatnya takwa itu. Lah, takwa ini bisa menjuruskan orang ke dalam surga. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, ta'atullahi azza wa jalla wa rasulih, berusaha untuk mentaati Allah dan Rasulnya, tentu semampu kita. Karena menjalankan perintah itu kan disesuaikan dengan kemampuan. Beda dengan menjauhi larangan. Kalau menjauhi larangan tidak ada bicara kemampuan. Yang ada kemampuan itu menjalankan perintah. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kamu. Wa ma amartu bihi fa'tu minhu mastata'tum, apapun yang kuperintahkan lakukan semampu kalian. Itu kalau dalam bab perintah. Tapi kalau dalam bab larangan tidak ada semampu kita. Kenapa? Karena dalam bab perintah itu ada pengganti. Contoh, orang tidak sanggup sholat berdiri, ada gantinya duduk. Tidak bisa sholat duduk, ada gantinya baring. Orang berwudu, tidak ada air, ada gantinya tayamum. Kalau takwa, perintah itu ada gantinya. Tapi kalau menjauhi larangan tidak ada gantinya. Apa gantinya? Seseorang berzina, tidak boleh berzina sama orang, akhirnya sama ayam pula berzina. Nah, tetap tidak boleh, tidak ada gantinya. Pakai apa? Oh, dia biasa khamarnya pakai brandy. Saya mengurangi. Sekarang pakai apa? Merek-merek khamar itu yang lebih rendah dosisnya. Nggak ada. Haram ya haram kan gitu ya. Nggak ada gantinya haram. Makanya kalau meninggalkan haram mutlak. Tidak ada kalimat saya sudah kecanduan khamar. Biasa saya 1 botol, saya ingin meninggalkan, besok 1 gelas, besoknya lagi setengah gelas, besoknya lagi 1 sendok, baru saya pukulkan tuh botol biar hancur. Bukan begitu, nggak ada cerita tadarruj. Kenapa? Kalau orang tadarruj dalam melaksanakan keharaman, dikhawatirkan dia mati sedang mabuk. Tapi kalau dalam perintah, umpamanya dia tidak bisa sholat berdiri, kemudian sholat duduk, kemudian meninggal, tetap dia dalam posisi sholat. Makanya di sini dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka harus dipahami bahwa dalam bab ketaatan bolehlah kita fattaqullaha mastata'tum, tapi dalam bab larangan tidak ada kalimat itu. Mutlak, haram, haram, selesai. Tinggalkan, tinggalkan. Makanya lihat para sahabat. Sahabat itu loh, itu dulu mabuk mereka. Bahkan khamar itu minuman kebanggaan. Kalau ada tamu dikasih khamar. Itu sahabat Nabi sebelum diharamkan khamar. Sampai Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu menceritakan kisah dia pernah melayani Abi Thalha untuk menuangkan khamar ke tamu-tamunya Abi Thalha. Tiba-tiba Rasul mengutus orang berteriak di pasar-pasar, ala wa innal khamra qad hurimat, khamar sudah diharamkan, tinggalkan, tinggalkan. Kata Abi Thalha, ya Anas, keluar. Ada apa teriak-teriak orang itu? Anas keluar, sebentar masuk lagi. Ya Abu Thalha, Rasul menyuruh orang untuk berteriak khamar sudah diharamkan. Itu khamar yang sudah dituangkan untuk tamu itu semua dibuang di hadapan rumah-rumah seluruh penduduk Ansar. Sampai rawi hadis mengatakan hatta salat syawariul Madinah, sampai banjir gang-gang kota Madinah dengan khamar yang dituangkan para sahabat itu. Karena kalau sudah bab perintah nggak bisa lagi dibantah, nggak main sedikit, dah tinggalkan. Ini yang ke-8. Yang ke-9, al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sudah jelas ya. Tapi kita percepat saja yang perlu dijelaskan saya jelaskan.
Kemudian yang nomor 9 al-jihad. Yang nomor 10 at-taubat. Taubat adalah salah satu jalan menuju surga. Itu disebutkan dalam surah Maryam ayat 60. Illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yadkhuluna al-jannah wala yadlimuna syai'an wala yudlamuna syai'an. Kecuali orang yang tobat, beriman, beramal saleh, mereka akan dimasukkan surga dan mereka tidak akan didolimi sedikit pun. Kemudian yang nomor 7 al-istiqamatu 'ala din. Istiqamah di atas agama, dan ini pembahasan nanti malam. Habis maghrib kita bicara soal istiqamah. Kemudian yang nomor berapa ini? Masalah 11. Ya, karena nggak ada nomornya jadi hafal pula. 11 talabul ilmi liwajhillah. Belajar. Belajar ini satu sarana yang mempercepat orang masuk surga. Kalau ingin cepat masuk surga, cuma satu kuncinya, ilmu. Sebab orang yang berilmu tahu jalannya. Orang jahil tidak tahu jalannya, makanya gak akan sampai ke surga, gak tahu jalannya. Baik ilmu dunia atau ilmu agama. Ilmu dunia saja, kita ini mau mencari alamat, tidak tahu di mana alamatnya, tak putar-putar. Mana nyasar? Nanya orang, bukannya orang yang ditanya tak tahu pula, makin bingung. Bukan banyak bertanya cepat sampai tujuan kan, banyak bertanya makin bingung. Karena saya pernah mengalami itu. Saya diundang, itu masih di Batam tuh, diundang acara nikah. Saya tinggal di Bengkong waktu itu, yang undang di dapur 12. Zaman dulu belum ada Google Map, kan? Belum ada kan. Itu tidak pernah ke dapur, putar-putar 2 jam, akhirnya balik lagi nggak ketemu. Itu kan nggak tahu ilmunya itu kan ya. Tapi kalau tahu ilmunya sebentar aja, apalagi dia lebih paham dengan jalan tikus, jalan kucing, jalan macam-macam, makin cepat lagi ya. Itu ilmu dunia tuh. Apalagi ilmu agama kan itu, karena salah satu jalan yang mempercepat, menyingkat jalan itu hanya dengan ilmu. Dengan apa lagi? Makanya Rasulullah SAW yang mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan meniti sebuah ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Allah mudahkan. Karena orang yang berilmu itu tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang batil, mana yang hak, mana yang ikhlas, mana yang tidak ikhlas, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang maksiat, mana yang taat. Tahu dengan ilmu itu, sehingga kita itu jelas jalannya terang. Makanya penting. Jadi hadir di majelis taklim itu salah satu penyebab mudah masuk surga. Kemudian selanjutnya binaul masajid, membangun masjid. Karena Rasul yang mengatakan man bana masjidan yabtagi bihi wajhallah banallahu lahu mithlahu fil jannah. Siapa yang membangun masjid mengharap padanya wajah Allah, Allah akan bangunkan bagi dia satu istana di surga. Ya tidak mungkinlah sudah dibangunkan istana kita pula tak masuk kan. Pasti kita masuk juga di situ kan itu. Kita sudah bangunkan rumah di sana. Makanya ada istilah Rasul itu, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah cinta berjumpa dengan dia. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dia. Maksudnya apa? Orang kalau hartanya diinvestasikan untuk akhiratnya, dia bangun masjid dengan harapan dapat satu rumah di surga. Dia sedekah dengan harapan dibangunkan taman di surga. Dia berlaku amal soleh, dia berharap dapat fasilitas di surga. Ketika dia mati, maka dia ingin pulang ke rumahnya yang di surga. Makanya dia cinta. Matinya itu cinta. Kenapa? Karena rumahnya sudah menunggu dia. Tapi kalau orang ini diinvestasikan semua di dunia, nggak ada investasi akhirat sama sekali, maka ketika mati dia benci mati. Kenapa? Harus meninggalkan rumahnya, meninggalkan tanahnya, meninggalkan keluarga, ditinggalkan semuanya. Benci dia mati.
makanya Allah benci sama dia. Ya, maka salah satu juga membangun masjid. Selanjutnya husnul khuluq, baik akhlak. Sering saya katakan akhlak itu terbagi 3 di atas kepala sampai ke kaki itu. Pertama dari leher ke atas, yang kedua kedua tangan, yang ketiga satu badan. Kalau kita bisa menjamin 3 perkara, leher ke atas, dari rambut sampai ke kaki, kemudian kedua tangan, berarti kita berakhlak. Dari leher ke atas atau kepala, di situ ada telinga, di situ ada mata, di situ ada hidung, di situ ada lisan. Kalau kita punya telinga tidak mendengar kecuali yang baik, tidak memandang kecuali yang halal, tidak mencium kecuali yang dibolehkan, tidak bicara kecuali yang santun, maka berakhlaklah kepala kita. Dan di kepala ada otak, tidak berpikir buruk kecuali yang positif, yang baik-baik. Itu kepala kita berakhlak. Tapi kalau kita ngomong saja, sudah tidak senyum, ngomong pula kasar, gak berakhlak tuh kepala kita. Udah melotot lagi, tukang nguping lagi, dan begitu seterusnya. Dan yang paling menonjol akhlak kepala itu, Bu, adalah tabassum. Kata Nabi SAW, tabassumuka li akhika sadaqah. Tabassum itu artinya senyum. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Subhanallah, di antara mukjizat Rasul itu mampu tersenyum setiap saat, dan dia bermuka masam itu seumur hidup cuma 1 kali saja. Kapan itu? Ketika dia berdakwah kepada pembesar orang-orang Quraisy, datang Abdullah ibn Ummi Maktum masuk Islam. Rasul tidak suka, karena dia sedang berdakwah kepada pembesar Quraisy, sehingga dia bermuka masam kemudian berpaling. Allah turunkan ayat menegur Rasul, abasa wa tawalla an ja'ahul 'amah wa ma yudrika la'allahu yazakka ila akhir ayat. Muhammad abasa, bermuka masam, wa tawalla, dan berpaling. Itulah momen-momen Rasul bermuka masam dan berpaling. Seumur hidup cuma 1 kali saja Rasul bermuka masam. Kalau kita ini seumur hidup bermuka masam 1 kali saja senyum. Itu kalau kita, ya kan itu. Kita ini sedikit saja ada masalah ditampakkan lah muka lusuh, lunglai jalannya, kayaknya hidupnya susah saja. Kalau bisa ada masalah, semua orang ada masalah, tapi jangan ditampakkan ke orang. Bahkan kalau seandainya kita sedang sedih, ada saudara kita sedang sedih, kemudian kita memberikan muka yang baik, yang berseri-seri, senyum sehingga menyenangkan saudaranya, itu amalan yang paling afdal, walaupun sama-sama sedih. Jangan pula kemudian si sedih ketemu si sedih, akhirnya nangis rame-rame di situ, bukan begitu. Samalah nasib kita ini rupanya, bukan begitu ya. Kalau bisa jangan, karena amalan yang paling afdal itu kata para ulama jabrul qulub. Jabrul qulub itu menempel kesedihan orang. Gak apa-apa kita sedih, orang sedih, tapi janganlah kesedihan kita tampakkan seolah-olah kita tidak ada masalah. Kita datang kepada orang yang bermasalah, kita hibur supaya dia senang. Kata Nabi SAW ketika ditanya, tahukah kalian amalan yang paling afdal di hadapan Allah? Kemudian Rasul mengatakan, sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Kebahagiaan yang Anda masuk